Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Prasetya Dinugraha dengan NIM 09030282424041 dari kelas TK3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan tentang implementasi neural network. Pada bagian awal ada import library. Jadi di sini kita akan mengimport library apa saja yang nantinya akan dibutuhkan untuk implementasi neural network ini. Bisa kita lihat pada baris pertama sintak ini ada import numpy SNP, ini library untuk numerik. Lanjut ada import pandas, ini untuk data dalam bentuk tabel atau data frame. Import matplotlib pilot SPLT ini untuk grafik seperti loss dan akurasi. Lanjut ada from scalar, ini kan ada 4 ini. Yang pertama untuk menyediakan dataset, yang kedua ini untuk fungsi split data, yang ketiga untuk normalisasi, dan yang keempat untuk evaluasi modelnya. Lanjut ada import TensorFlow STF, ini digunakan untuk membangun neural networknya, ini framework inti kita. Lanjut ada sequential, dense, dan dropout. Yang sequential ini untuk menyusun model secara berurutan, dense ini untuk layer neuron, dan dropout ini untuk mengurangi overfitting, untuk mengurangi si model menghafal. Di bagian set sheet ini untuk agar hasil trainingnya konsisten. Setelah kita mengimport library yang dibutuhkan, sekarang kita harus memuat datasetnya, memuat data dari datasetnya. Kita lihat di sini ada data sama dengan load breast cancer. Ini untuk mengambil dataset dari library-nya. Lainnya ada X sama dengan data-data. Nah, jadi X ini nantinya berisi nilai fiturnya. Dan Y data target, ini Y berisi label kelasnya. Ada 0, ada 1. Jadi ada 0 ini tidak berbahaya dan 1 ini malignant berbahaya. Nah, ini selanjutnya data diubah menjadi data frame agar lebih mudah untuk melihat strukturnya. DFT ini untuk menampilkan 5 baris pertama. Oke, selanjutnya kita akan membagi data. Setelah datanya siap, datanya akan dibagi menjadi 2. Yang pertama data training dan kedua data testing. Jadi data training ini untuk melatih si modelnya, dan data testing ini untuk mengukur kemampuan model terhadap data yang baru. Oke, bisa kita lihat di sini pada sintak ini train, test, split. Nah, ini membagi datanya menjadi dua bagian, ada X dan Y-nya kita bagi secara bersamaan. Hanya test size 0,2 ini, nah ini 20% datanya digunakan untuk pengujian. Stratify sama dengan Y ini agar proporsi kelasnya tetap seimbang. Ini ada hasil printnya, ada 455 data training dan 114 data testing. Standarisasi data. Jadi sebelum datanya itu masuk ke neural network, kita perlu standarisasi dulu. Jadi perlu menyamakan skala-skala fiturnya supaya si model ini lebih cepat, lebih stabil, juga tidak error karena perbedaan skala fitur. Kita lihat di sini ada syntax standard scalar. Ini membuat objek scalar. Lanjut ada fit transform extract, ya. Ini melakukan perhitungan mean rata-ratanya dan standar deviasinya, lalu menormalkannya data training. Ini ada transform test, ini testing agar tidak ada kebocoran data. Nah, ini ada hasil nilai mean-nya mendekati 0, menunjukkan normalisasinya berhasil. Setelah beberapa proses, akhirnya kita sampai ke proses ngebuat si modelnya, ngebuild si modelnya. Jadi model A ini, model yang bakal dibuat ini model sederhana, ini baseline-nya saja, nantinya akan dibandingkan dengan model B-nya. Jadi di sini sintaknya nih build model A, ini saya membuild model A-nya. Model A ini layer satunya ada 32 neuron. Lanjut dropout, ini untuk mengurangi overfitting seperti yang di awal tadi dijelaskan. Layer keduanya sebanyak 16 neuron dan 16 neuron. Lalu dense activation sigmoid, nah aktivasinya menggunakan sigmoid, keluarannya berupa probabilitas. Dan ini ada model A summary, sintak model A summary, ini untuk summary ringkasannya. Model sudah dibuat, sekarang akan dilakukan pelatihan modelnya. Di sini model A ini akan dilatih selama 50 epoch. Di setiap epoch berarti model belajar seluruh data training sekali. Jadi kita lihat nih ada history underscore A,
Model fit, ini perintah untuk melatih modelnya. Effortnya 50, jumlah pengulangan belajarnya selama 50 kali. Batches-nya ini wake-nya, ukurannya 16 setiap update datanya. Dan splitnya kita pakai 20% validasi. Dapat lihat ini loss-nya menurun dan akurasinya meningkat dari setiap log trainingnya. Membuat model B dan melatih model B. Setelah kita tadi sudah membuat model A dan melatihnya, sekarang membuat model B dan melatih model B. Jadi membuat model B dan melatih model B ini sintaknya juga caranya sama seperti model A tadi, tetapi dibedakan pada arsitektur di model B ini. Jadi model A itu menggunakan neuron 32 di layar satunya dan 16 di layar 2-nya. Dan untuk di model B ini kita perbesar arsitekturnya. Layar pertama 64 neuron dan layar kedua sebanyak 32 neuron. Ini nantinya akan dibandingkan di evaluasi. Evaluasi model setelah build model A, training model A, build model B, training model B, akan dilakukan evaluasi model. Jadi kedua model tadi akan dibandingkan dan dilihat keakurasiannya. Dengan catatan perbedaan tadi, di model A lebih kecil arsitekturnya dibandingkan dengan yang model B. Apakah model B akan lebih akurat karena lebih besar neuronnya atau malah sebaliknya? Kita bisa lihat di sini ada sintaks evaluate and report. Fungsi ini memproses prediksi dan menghitung matriksnya. YPROB sama dengan model predict test. Ini untuk menghasilkan probabilitasnya, prediksinya. YPRED sama dengan YPROB lebih besar 0,5. Ini probabilitas yang diubah menjadi kelasnya biner. Ini kita bisa lihat di bawah hasil dari evaluasinya. Model A mendapatkan 9649 dan model B 0,9474, atau model A 96,49% dan model B 9474%. Model A akurasinya lebih baik dibandingkan model B yang arsitekturnya lebih besar. Visualisasi, di sini ada visualisasi confusion metric. Jadi kita bisa melihat salah benarnya dari kedua model tadi menggunakan si confusion metric ini dengan berbentuk kotak-kotak. Jadi untuk membuatnya itu selanjutnya ada CMA confusion metric Y-test, YPRED A. Ini confusion metric untuk model A-nya. Terus ada head map, ini SNS head map berwarna biru, CMap blue. Ini head map berwarna biru untuk melihat angka-angka prediksinya benar atau salahnya. Lanjut di model B ini sama seperti model A tadi, sintak-sintaknya sama, cuma variabelnya untuk si variabel B. Dan bisa kita lihat di sini untuk confusion metric ini sendiri, model A ini lebih sedikit kesalahannya dan lebih banyak benarnya. Model A ini di bagian bawah itu salah 3 benar 69 dan model B sendiri salah 5 benarnya cuma 67. Lanjut ke grafik loss dan akurasi. Grafik kedua ini, untuk menampilkan grafik ini kita menggunakan sintak PLT plot history A history loss dengan label training loss A. Yang kedua ada PLT plot history A history val loss dengan label validasi loss A. Ini membuat grafik loss untuk model A baik trainingnya maupun validasinya. Juga ada PLT legend, PLT title sama show. Sesuai dengan namanya, ini membuat legend sama titlenya, judulnya. Lalu ini ada PLT plot history A history akurasi, labelnya training akurasi A, ini untuk akurasinya. PLT plot history val akurasi, labelnya validasi akurasi, ini akurasi validasinya untuk si model A. Sama PLT legend, PLT title sama show-nya, ya sesuai namanya legend, title, dan menampilkannya PLT show. Yang B sama juga dibuat seperti yang si A tadi, sintaknya sama. Dan dari grafik yang bisa kita lihat di sini bahwa loss model A ini cukup stabil. Akurasi model A juga meningkatnya itu konsisten. Sedangkan untuk model B, loss B ini tidak stabil.
interpretasi hasil. Model A dengan neuron 32, layer 2-nya 16, akurasinya 0,9649. Model B layer pertamanya 64 neuron, layer keduanya 32 neuron, mendapatkan akurasi 0,9474. Sini model A memberikan performa terbaik dengan arsitekturnya yang sederhana dibandingkan model B yang kapasitasnya lebih besar. Nah, untuk kelebihan dan keterbatasannya sendiri, untuk model A ini kelebihannya dia arsitekturnya sederhana, mudah dilatih, tidak overfitting. Untuk kelebihan si model B itu cocok untuk dataset yang besar. Sedangkan keterbatasan dari si model A ini tidak cocok untuk dataset yang kompleks atau yang lebih besar. Dan keterbatasan untuk si model B itu dia rentan overfitting. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah dengan memperbesar kapasitas tidak menjamin performanya juga besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan penjelasan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.